Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya mau tanyakan nih, sekarang lagi marak sekali nih kejadian KDRT terhadap kaum wanita. Menurut agama, hukumnya seperti apa sih gitu kalau di dalam agama? Baik, kejadian yang saat ini yang tadi disampaikan memang sedang marak ya. Mungkin ini baru sekian persen yang muncul permukaan. Tapi mungkin di luar sana banyak juga kejadian-kejadian yang hanya mungkin masih ditahan, ditutupi untuk menjaga kesemuanya. Tapi lagi-lagi yang namanya kekerasan tidak diajarkan sama sekali oleh agama, tidak dicontohkan sama sekali oleh agama. Dan kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Kecintaan kepada umatnya, termasuk kecintaan kepada keluarganya. Cintaan termasuk kepada istrinya dan anak-anaknya. Nah, dalam berkeluarga itu bukannya sebatas menjalani dengan romantisme dan segala macamnya, bukan. Tapi bagaimana menjalani rumah tangga dengan ibadah. Yang namanya ibadah ada ujian, ada cobaan, ada hal-hal yang harus dipegang. Apa yang pertama? Syukur, sabar. Sehingga di dalam perjalanan rumah tangga kalau ada syukur dan sabar, maka akan lebih rapih, lebih tertib rumah tangganya. Lalu kenapa muncul adanya kekerasan rumah tangga? Wallahu alam. Lagi-lagi ketika kesabaran itu diuji, maka yang ditambah adalah kesabarannya. Agama Nabi mencontohkan ya ayyuhalladzina amanu wal yaqulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah yang baik, yang menyenangkan, yang memuliakan. Kalau Allah saja memerintahkan berkata-kata saja yang baik, berkata-kata saja yang memuliakan, lalu bagaimana tentang perbuatan? Harusnya lebih lagi untuk memberikan kebahagiaan. Allah ungkap dalam sebuah ayat katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kepada semuanya sudah berbaik, apalagi kepada keluarganya harus lebih baik lagi. Harus lebih ramah lagi ngomongnya, harus lebih sabar lagi, harus lebih santun lagi bicara dan perbuatannya. Bahkan Allah bilang dalam Al-Quran surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kesimpulannya, Nabi mencontohkan untuk memuliakan siapapun, berakhlak yang baik, bertutur kata yang santun, yang menyenangkan, yang membuat suasana lebih nyaman. Oke, Pak Ustadz. Mungkin apa sih yang harus dilakukan untuk kaum wanita atau kaum prianya untuk mengatasi supaya tidak terjadi tindak kekerasan itu? Mungkin lebih menahan emosi. Terus banyak sekarang kejadian juga wanita yang tidak berani speak up kan tuh, tapi menaruh kamera tiba-tiba seolah-olah untuk membuktikan bahwa terjadi kekerasan. Itu gimana Pak Ustadz untuk membuktikan? Baik, betul sekali. Kaitan dengan bagaimana yang harus dilakukan, Nabi pernah mengungkap bahwa rumah tangga itu seperti seutas benang. Yang satu ujung dipegang oleh suami, yang satu dipegang oleh istri. Yang namanya benang tidak lebih kuat dari kawat, rapuh. Jika yang satu marah, harus satunya lagi tenang, menenangkan. Yang satunya lagi marah, satu lagi menenangkan. Kalau dua-duanya marah, itu mungkin akan terjadi. Maka yang harus dilakukan pertama, berumah tangga, tambahlah ilmu dalam rumah tangga. Jadi seorang suami, tambahlah cari ilmu tentang menjadi seorang ayah. Jadi seorang suami, seorang istri, tidak hanya sebatas urusan dapur, sumur, kasur. Tapi bagaimana menambah ilmu, menjaga keluarga, menjadi keinginan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kedua-duanya harus berperan. Yang pertama, tambah lagi ilmunya dalam berkeluarga. Semakin tambah ilmunya, semakin tahu cara menjalani rumah tangga. Semakin tahu cara berumah tangga, akan makin terhindar dari segala kekerasan. Untuk bicara kepada siapa? Silahkan bicara pada orang-orang yang amanah. Para guru, para kiai, para habaib dan segala macamnya. Bicara kepada beliau, minta nasihat, minta doa. Nanti Allah akan kasih jalan keluar. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.